Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen program studi kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia. Izinkan kami untuk mempresentasikan PKM Kersa Cipta dengan judul Cari Pesantren, Penggunaan Teknologi Sistem Informasi sebagai Media Pencarian Pondok Pesantren Berbasis Aplikasi. Dengan anggota kelompok Andi, Syam Ashari, Andi Muhammad Maulana, Rosihan Wijaya, dan Ferry Ardiansyah yang dibimbing oleh dosen Ibu Mira Nurfitria SPD MSc. Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang di dalamnya memberikan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan dan penyebaran ilmu agama Islam. Pesantren juga merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Pesantren memiliki kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam hal moral dan akhlak. Di dalamnya terdapat santri dan santriwati yang belajar serta dilengkapi dengan sistem asrama di mana penerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan dari ustadz, syekh, ataupun kiai. Pendidikan pesantren dilaksanakan bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, serta pengendalian diri yang nantinya akan diterapkan oleh para santri dan santriwati. Pada umumnya, dalam pesantren membahas keilmuan pada kitab kuning, yaitu kitab-kitab yang berisi pelajaran agama Islam yang mengajarkan mengenai tauhid, fikih, akidah dan akhlak, bahasa Arab, hadis, tafsir, ilmu Al-Quran beserta tajwid, dan makharijul huruf. Di Indonesia, pertumbuhan keberadaan pesantren cukup pesat pada tiap tahunnya. Berdasarkan data statistik Ditjen Kelembagaan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2001 jumlah pesantren di Indonesia ada sekitar 11.312 pesantren. Lalu pada tahun 2005 jumlah pesantren mengalami peningkatan sebanyak 14.798 hingga pada tahun 2020 jumlah pesantren mencapai 28.194 dengan jumlah santri mencapai 4.290.626 santri. Pertumbuhan keberadaan pesantren yang begitu cepat tidak dibarengi dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai. Dengan minimnya informasi tentang pesantren lewat media digital membuat banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke pesantren mengalami kesulitan dalam mencari informasi terkait pesantren. Tidak sedikit orang tua yang harus mendatangi langsung ke pesantren untuk mengetahui kondisi pesantren tersebut. Tentu saja hal ini sangatlah tidak efektif dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dilatar belakangi oleh masalah tersebut, kami berinisiatif untuk membuat aplikasi Cari Pesantren. Aplikasi ini berisi tentang profil pesantren, baik itu biaya pendidikan, pendaftaran, dan fasilitas-fasilitas yang ada terkait suatu pesantren.
Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat agar memudahkan pencarian informasi pesantren baik dari segi lokasi, pendidikan, dan lain-lain. Dengan memudahkan pencarian informasi tentang pesantren, juga diharapkan banyak peminat dan membuat pesantren menjadi lebih ramai dan dapat terus maju berkembang. Karena dengan banyaknya pesantren dan majunya pesantren akan membuat jalur positif ketika bernegara dan bermasyarakat. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam suatu metode pelaksanaan. Yang pertama adalah dengan melakukan pengambilan data. Pengambilan data dilakukan untuk mengembangkan ide perencanaan dari sistem aplikasi cari pesantren dengan mengelola data primer maupun sekunder, hasil wawancara, dan juga pengambilan data dan dokumen dari internet. Seluruh data terkait informasi pesantren akan dirancang dalam suatu sistem. Keseluruhan data yang akan diaplikasikan ke bentuk software seperti informasi pesantren, mulai dari harga hingga lokasi, baik berupa gambar, tulisan, dan juga video, dirancang ke dalam database yang dibutuhkan untuk tampilan menu pada aplikasi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahap analisis ini bertujuan untuk menentukan fungsi utama maupun fungsi pendukung yang akan diterapkan pada aplikasi berdasarkan pengambilan data yang telah diolah dan ditentukan output yang akan diterima oleh user. Kemudian hasil ini akan dibuat untuk desain dari aplikasi. Terdapat beberapa tahap di dalamnya seperti prototyping, mendesain database, dan desain user interface. Pada tahap terakhir, implementasi program penerapan perangkat lunak yang telah didesain menjadi sebuah program agar siap untuk diuji dan dioperasikan. Tahap pengujian program merupakan tahap di mana dilakukan pengujian sistem yang sudah dibuat agar sistem tersebut tidak error ataupun memiliki bug yang mengakibatkan pemakai tidak nyaman. Ini adalah prototipe dari aplikasi cari pesantren. Ini adalah menu home. Pada aplikasi cari pesantren terdapat beberapa fitur ataupun menu pada aplikasi ini seperti pustaka, berita, dan juga pesantren. Contoh menunya adalah pustaka yang menyajikan beberapa hal seperti doa dan juga kitab. Selanjutnya adalah pada bagian pencarian. Kita bisa mencari pesantren-pesantren yang kita inginkan. Contohnya adalah Pondok Pesantren Gontor. Nah, di sini kita bisa melihat profil pesantren, fasilitas-fasilitas yang ada pada pondok pesantren, dan juga mengenai pendaftaran pada pondok pesantren terkait. Di sini disajikan beberapa profil dari pondok pesantren tersebut. Kita juga dapat membookmark atau menandai pesantren yang sudah kita lihat. Bookmark tersebut dapat kita lihat di bagian sini. Di sini adalah pesantren yang telah kita tandai atau telah kita bookmark atau telah kita sematkan. Pada menu home juga
akan terlihat ulasan-ulasan dari beberapa orang tua wali mengenai aplikasi ini. Ini adalah menu profile bagi calon santri atau pemilik aplikasi ini. Akan ditampilkan beberapa informasi data pribadi seperti nama, info kontak, dan juga alamat rumah. Pada menu ini kita juga dapat melihat mengenai panduan pengguna dan juga bantuan dalam penggunaan aplikasi ini. Biaya pada kegiatan ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari PKM Kersa Cipta kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.